Assalamualaikum, halo pemirsa. Berjumpa lagi di channel Rafita Zaharah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat menarik untuk ditonton. Film ini mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, berkasih sayang dan bersikap toleransi antar umat beragama. Film ini berjudul Bajrangi. Selain memiliki cerita yang bagus, film ini juga mengandung makna yang sangat mendalam. Film ini memiliki pesan moral yang kaya akan makna, sehingga dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Bajrangi Bhaijaan adalah film India yang sangat populer hingga saat ini. YG dirilis pada tahun 2015 silam. Film ini dimulai ketika seorang anak bernama Syahida sedang ikut bersama ayahnya menggembala domba di bukit. Ketika itu ayahnya menyuruh Syahida pulang karena hari sudah mulai gelap. Lalu Syahida pun langsung bergegas pulang sambil bermain roda dengan menuruni bukit. Namun sayang, rodanya terlepas dan Syahida pun berlari mengejar roda tersebut. Karena berlari menuruni bukit yang curam, Syahida pun jatuh dan terguling-guling hingga akhirnya jatuh ke jurang. Ayahnya YG baru sampai di dekat rumahnya pun ditanya oleh istrinya. Ia menanyakan kemana Syahida kok belum pulang ke rumah. Kata ibunya. Menyadari hal itu ayahnya pun kaget dan menyadari ada YG tidak beres dengan anaknya. Karena Syahida seharusnya sudah pulang lebih dulu. Ayahnya dan warga pun langsung bergegas mencari Syahida. Dan salah satu warganya menemukan Syahida masih selamat karena menyangkut di batang pohon tepi jurang. Syahida adalah seorang anak kecil yang tidak bisa berbicara. Ayahnya Syahida tidak bisa pergi ke sana karena dia pernah tergabung dalam militer sehingga tidak mungkin mendapatkan visa untuk pergi ke India. Mendengar hal tersebut, ibunya Syahida memutuskan bahwa dirinya lah yang akan membawa Syahida berobat ke India. Apapun resikonya ibunya tetap ingin pergi ke sana, berharap agar Syahida bisa berbicara. Hari pemberangkatan pun tiba, namun ayahnya Syahida tidak bisa ikut ke sana dan hanya bisa mengantarkan istri dan anaknya ke stasiun kereta. Sebenarnya sangat rawan bagi mereka untuk pergi ke India. Selain mereka orang Pakistan, mereka juga seorang Muslim, apalagi kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik. Singkat cerita, Syahida dan ibunya pun pergi ke tempat suci tersebut. Ibunya sangat berharap dengan mengikuti ritual-ritual yang diadakan di sana Syahida bisa berbicara. Setelah dari tempat suci itu, Syahida dan bundanya pun kembali pulang ke Pakistan dengan menaiki kereta, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi mogok dan mengalami kerusakan, sehingga untuk sementara perjalanan mereka ditunda. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya para penumpang pun banyak YG tertidur termasuk Syahida dan ibunya. Saat Syahida terbangun dari jendela kereta, Syahida melihat anak domba di luar, lalu ia pun menghampirinya hingga asyik bermain dengan domba itu. Sungguh malang nasibnya Syahida, karena ia harus tertinggal kereta sendirian dan hanya bisa melambaikan tangannya sambil mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya tanpa suara. Karena ia masih bisu. Semakin lama kereta pun semakin jauh melaju dan Syahida saat itu hanya bisa menangis dan penuh harap. Tak lama setelah itu Syahida melihat kereta lain yang melintas, berpikir bahwa kereta itu punya tujuan yang sama menuju Pakistan. Ia pun menaiki kereta barang tersebut. Sementara itu di kereta penumpang, ibunya Syahida terbangun dan kaget ketika melihat anaknya tidak ada di sampingnya. Dia pun panik dan berteriak memanggil-manggil nama Syahida. Karena semakin panik ia pun meminta kepada petugas kereta agar kereta itu berhenti. Pencarian pun dilakukan, namun sayang karena Syahida tak kunjung ditemukan. Ibunya bersikeras untuk mencari anaknya sendiri. Namun akhirnya ia pun hanya bisa pasrah karena untuk kembali ke India pun, dirinya perlu visa lagi. Akhirnya ibunya Syahida pun pulang dan ia bersama suaminya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Mereka hanya bisa berharap agar Syahida bisa bertemu dengan orang baik yang mau menjaganya. Keesokan harinya, Syahida yang tertidur di kereta barang pun terbangun. Ia terbangun di tengah-tengah warga India yang sedang mengadakan perayaan Dewa Hanuman. Syahida pun masuk ke tempat keramaian tersebut. Di tengah-tengah keramaian tersebut Syahida melihat seorang pria bernama Bajrangi yang sedang menang. Ketika acara tersebut selesai Bajrangi juga melihat Syahida sedang menatapinya. Kemudian Bajrangi pun menawarkan Syahida minuman. Dan Syahida pun langsung berlari ke arahnya lalu menghabiskan minuman tersebut. Melihat hal itu Bajrangi pun merasa heran dan oleh karena Syahida terlihat sangat haus maka Bajrangi pun memesankan kembali minuman beserta makanannya untuk Syahida. Di saat Syahida sedang makan, mereka pun sambil menanyakan nama kepada Syahida. Namun, karena Syahida tidak bisa berbicara, maka dia pun hanya terdiam 1000 bahasa. Bajrangi kemudian menyuruh Syahida untuk menghabiskan makannya lalu pergi meninggalkannya. Namun Syahida malah mengikutinya, dan Bajrangi pun bingung. Karena kebingungan dan mengira bahwa Syahida tersesat maka Bajrangi membawa Syahida ke kuil Hanuman. Bajrangi menyuruh Syahida berdoa supaya orang tuanya menemukan dirinya kembali. Lagi-lagi Bajrangi pun meninggalkan Syahida dan dia pun bergegas untuk pulang.
Namun ketika Bajrangi sudah naik ke bis, dia melihat ternyata Syahida mengejarnya sehingga meminta supir bis untuk berhenti. Bajrangi kemudian membawa Syahida ke kantor polisi, namun polisi menolak jika Syahida ditinggalkan di sana. Bajrangi pun berbincang-bincang dengan polisi, tapi bagaimana kalau ortuanya mencari dan melapor ke sini? Kata Bajrangi. Coba kau lihat di sini banyak pencuri dan preman, gadis kecil ini tidak bisa kalau ditinggal di sini, bagaimana kalau ortuanya tidak datang? Begini saja kata petugas, kau tuliskan no kontakmu di sana nanti jika ada yang konfirmasi aku akan menghubungimu, kata petugas polisi. Akhirnya Bajrangi membawa Syahida pulang. Di dalam bis Bajrangi bertanya di mana Syahida tinggal, dengan menyebutkan semua nama-nama kota di India. Syahida hanya bisa menggelengkan kepalanya karena memang dia bukan warga India. Para penumpang lain pun membantu Bajrangi untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat Syahida berasal. Namun, tidak ada satupun nama kota itu. YG membuat Syahida mengangkat tangannya. Bajrangi sebenarnya bukan berasal dari kota Delhi. Namun karena permintaan ayahnya YG sudah meninggal maka dia pun harus pergi ke kota Delhi untuk mengunjungi teman ayahnya YG bernama Dayanan. Di sanalah dia bertemu Rasika, anak dari Dayanan. Bajrangi tinggal di sana untuk beberapa hari. Di sana dia sering menemani Rasika, baik di saat Rasika bekerja menjadi seorang guru, beribadah atau berbelanja. Kedekatan itu membuat Rasika jatuh hati pada Bajrangi. Suatu ketika, rumah Dayanan didatangi oleh temannya yang bermaksud melamar Rasika, namun Rasika pada saat itu sudah jatuh hati pada Bajrangi dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya Dayanan menghargai keputusan anaknya yang sudah memilih jodohnya sendiri. Lamaran pun dibatalkan dan Bajrangi dikasih waktu selama 6 bulan untuk membeli rumah sendiri sebagai syarat pernikahan dirinya dan Rasika. Karena itulah Bajrangi kembali datang ke Delhi untuk membicarakan ke orang tua Rasika tentang perkembangan DP rumah YG sedang diusahakan. Para penumpang di sana pada riang gembira mendengarkan cerita cinta Bajrangi. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi pun menjelaskan tentang Syahida sebagai anak yang hilang. Dayanan pun berkata, bagaimana jika ortua Syahida tidak mencari anaknya? Sampai kapan kau begini? Lebih peduli terhadap orang lain daripada dirimu sendiri. Kau seharusnya bekerja keras membelikan Rasika rumah baru dan barulah kau bisa menikah. Ingat itu, kata Dayanan. Pada saat menemani Rasika berbelanja, Bajrangi pun berkata pada Rasika, mungkin Syahida anak dari kasta Brahmana karena kulitnya putih. Kemudian bagaimana jika ortuanya tidak mencarinya, kata Rasika. Siapa tahu dia adalah anak yatim piatu. Ada benarnya juga perkataan Rasika, pikir Bajrangi. Sementara itu di rumah, Syahida yang tidak terbiasa memakan masakan orang Hindi pun memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat dan ketika di dapur dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangganya Dayanan yang kebetulan merupakan seorang muslim, jadi Syahida pun akhirnya pergi ke sana. Ketika Bajrangi dan Rasika kembali ke rumah, mereka mendengar kabar kalau Syahida hilang. Mereka pun mencarinya di mana Syahida berada. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Rasika menemukan Syahida sedang memakan ayam dan daging di rumah seorang muslim. Bajrangi pun merasa kaget, dan ternyata dugaannya selama ini salah. Karena kalau Syahida berasal dari kasta Brahmana, dia tidak akan memakan daging hewan. Informasi tentang keberadaan orang tua Syahida pun masih belum mereka ketahui, karena kondisi Syahida yang bisu. Di rumah makan pun Syahida dipesankan ayam dan makan terpisah dari mereka. Mungkin Syahida adalah kasta ksatria, karena mereka juga kadang-kadang makan daging hewan, kata Bajrangi yang masih berpikir kalau Syahida adalah orang Hindi seperti mereka. Di sana Syahida pun menangis ketika melihat seorang anak yang disuapi oleh ibunya. Melihat hal itu Bajrangi dan Rasika pun mencoba menghibur Syahida dengan melakukan joget ayam agar Syahida tidak bersedih lagi. Hari demi hari pun berlalu, Bajrangi dan Rasika sering membawa Syahida kemanapun mereka pergi, bahkan ketika beribadah di pasar. Tapi Syahida adalah seorang muslim, dia pergi beribadah di sebuah musola yang ada di pasar. Bajrangi YG melihat Syahida tengah beribadah pun menjadi heran dan menyadari kalau ternyata anak kecil YG ia tolong itu adalah seorang muslim. Dia pun keluar dari musola itu dan mengabari hal ini kepada Rasika. Bajrangi takut kalau ayahnya Rasika akan mengusirnya, karena Dayanan tidak mau ada umat agama lain YG tinggal di rumahnya. Tapi Rasika tidak mau meninggalkan Syahida, karena ia hanyalah seorang anak kecil yang berusia 6 tahun jauh dari rumah dan jauh dari orang tuanya. Rasika. Setelah itu mereka pun kembali untuk mencari Syahida dan saat Bajrangi mendapatkan pelukan kasih sayang dari seorang anak kecil yang masih polos dan tak mau kehilangannya. Dalam hatinya, Bajrangi pun berjanji akan tetap mengantarkan Syahida pulang ke orang tuanya. Di saat yang sama di rumah tersebut sedang nonton bareng pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Pada saat Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan, Syahida pun bertepuk tangan dan menari-nari di depan TV.
sehingga membuat semua orang tercengang melihatnya. Apalagi di saat Syahida mencium bendera Pakistan YG ada di TV tersebut. Sontak saja semua yang berada di sana menjadi kaget. Bajrangi pun bertanya kepada Syahida apakah dia berasal dari Pakistan? Dan Syahida pun angkat tangan dan menganggukkan kepalanya. Dayanan pun marah besar kepada Bajrangi dan menyuruh Bajrangi untuk mengantarkan Syahida ke kedutaan Pakistan di India. Dayanan masih punya dendam tersendiri kepada orang Pakistan akibat konflik di masa lalu. Dayanan tidak mau kalau Syahida masih berada di dalam rumahnya lagi. Jadi keesokan harinya, Bajrangi mencoba pergi menuju kedutaan Pakistan dan menjelaskan YG terjadi. Namun, karena paspor Syahida ada dengan ibunya, jadi permintaan itu ditolak. Bajrangi pun diusir oleh petugas keamanan karena terus memaksa untuk meninggalkan Syahida di sana. Di saat YG bersamaan, terjadi rusuh di kantor kedutaan tersebut, untungnya mereka berhasil keluar. Namun, efek dari kerusuhan tersebut akhirnya kantor kedutaan itu